Perkenalkan, nama saya Anggriani Lutfia Ratu dengan NPM 23150611058 dari kelas PSTIB. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sistem parking secara real time, yang dimana pertama-tama untuk kodenya terlebih dahulu. Pada baris ke-1 hingga ke-2, di sini mengimpor library untuk koneksi WiFi ESP8266 dan untuk komunikasi HTTP dengan server. Kemudian pada baris ke-5 dan ke-6, di sini menyimpan nama password dan juga WiFi agar ESP8266 ini bisa terhubung ke jaringan. Untuk baris ke-8 hingga ke-10, di sini menentukan pin trig dan juga pin echo, yang dimana pin trig ini ada di D5 dan pin echo ini ada di D6 pada ESP8266. Kemudian pada baris ke-13 hingga pada baris ke-17, di sini mendefinisikan pin output, yaitu ada 3 LED, LED 1, LED 2, LED 3, kemudian ada buzzer dan juga LED TV sebagai indikator. Di sini LED 1, 2, 3 di D1, D2, D3, kemudian buzzer di D4, LED TV di D7. Pada baris ke-20 hingga ke-21, di sini hingga ke-24 maksudnya, variabel ini akan menyimpan hasil pembacaan sensor, jarak, serta interval pengiriman data setiap 2 detik sekali. Selanjutnya, pada baris ke-26 dan ke-27, di sini mengaktifkan komunikasi serial di mana baud rate-nya ini 115.200. Pada baris ke-30 hingga baris ke-36, di sini mengatur semua mode pinnya, di mana ada mode sensor, yaitu untuk sensor ultrasoniknya, yaitu trig dan echo. Lalu ada LED, buzzer dan juga TV, di mana trig pin ini di sini sebagai output, echo sebagai input, dan untuk indikator LED dan buzzer itu sebagai output. Pada baris ke-39 hingga baris ke-43, di sini seluruh pin output diset ke kondisi mati pada awal program. Kemudian pada baris ke-46 hingga pada baris ke-60, di sini kode menyambungkan ESP8266 ke WiFi, lalu menampilkan proses koneksinya itu di serial monitor. Lalu jika restartnya itu gagal lebih dari 15 detik, maka akan menunjukkan kalimat gagal koneksi WiFi. Kemudian jika berhasil, dia akan menunjukkan IP, yaitu dengan kalimat WiFi terhubung dan juga diikuti IP-nya. Pada baris ke-63 hingga pada baris ke-69, di sini ini bagian mengirim pulsa trigger ke sensor ultrasonik untuk memulai pengukuran jaraknya. Dimana di sini ada low high low yang akan memicu sensor mengeluarkan gelombang ultrasoniknya. Pada baris ke-71 hingga baris ke-75, kode ini membaca pantulan dari pin echo. Jika tidak ada pantulan, jadi jarak itu diset ke nilai 999. Kemudian pada baris ke-78 dan 79, di sini membuat variabel untuk menyimpan status jarak, yaitu dekat, sedang ataupun jauh, dan jeda buzzer sesuai jaraknya. Pada baris ke-81 hingga 86, di sini jika jaraknya kurang dari 10 cm, semua LED itu menyala, statusnya menjadi dekat, dan buzzer berbunyi dengan jeda 100 milisecond. Kemudian pada baris ke-87 hingga baris ke-92, jika jarak berada di antara 10 hingga 20 cm, LED 1 dan LED 2 menyala, lalu status berubah menjadi sedang. Pada baris ke-93 hingga 98, jika jaraknya lebih dari 20 cm, maka hanya LED 1 yang menyala, statusnya menjadi jauh, dan buzzernya itu bunyi jedanya 1000. Selanjutnya pada baris ke-103 hingga 106, di sini membunyikan buzzer dengan jeda sesuai jaraknya. Pada baris ke-108 hingga 125,
Jadi di sini bagian ini berfungsi mengirim data jarak dan status ke server setiap interval. Jadi program ini akan memastikan WiFi itu terhubung, lalu akan membuat request HTTP dengan parameter jarak dan juga status. Kemudian hasilnya akan muncul di serial monitor. Selanjutnya pada baris ke-128 hingga baris ke-145, kode ini mengambil status TV dari server, kemudian jika berhasil maka akan muncul di serial monitor. Bila on maka LED TV-nya nyala, jika tidak maka mati. Selanjutnya di sini terdapat file SQL di mana file SQL ini berisi struktur database untuk sistem parkirnya. Jadi di dalam database ini terdapat dua tabel, yaitu ada tabel parking di mana di sini menyimpan ID, jarak, status dan juga timestamp-nya. Kemudian ada tabel TV control yang dimana terdapat ID, status dan juga update add-nya. Kemudian di sini terdapat add PHP, digunakan sebagai API sederhana untuk menerima data dari ESP8266. Lalu dia akan menyimpan ke database MySQL. Kemudian untuk index di sini merupakan halaman utama dari dashboard sistem parkingnya nanti. Jadi dia akan menampilkan dari data get data PHP termasuk status parkir, jarak dan juga grafiknya. Kemudian ada getData.php, di sini akan mengambil data terbaru dari database parking dalam format JSON agar bisa ditampilkan di dashboard. Selanjutnya di sini ada control PHP di mana akan mengatur status tampilan TV, di mana modenya ada mode on dan juga mode off. Kemudian ada tv.php, di sini menyimpan status terakhir dari status TV-nya, on ataupun off. Selanjutnya kita akan compile kodenya. Teman-teman kita colokin dulu. Ini juga udah ada Node MCU, juga portnya. Lalu kita upload dan menunggu hasil outputnya. Jika sudah selesai uploadingnya, kita buka serial monitor. Ini untuk alatnya, misalnya kita deketin jaraknya. Di sini tuh jaraknya di 3 cm, dimana artinya statusnya dekat. Kemudian kita cek di dashboardnya. Di sini dia masih di posisi jauh. Di sini ada update-nya, dimana jaraknya itu dalam kondisi dekat, yaitu 2,6. Jadi di sini untuk di dashboardnya di sini misalnya kita deketin kembali sensornya, tuh jaraknya di 4,91 yang dimana statusnya dekat. Misalnya kita agak jauhkan di sedang, itu kurang dari 20 dan kurang di jarak 12 itu masih di kategori sedang. Kemudian untuk kontrol TV-nya di sini kita coba onin. Yang di sebelah sini yang warna merah on, lalu kita off, yang merahnya mati. Sekali lagi untuk yang ini on, kemudian off, yang warna merah di sebelah sini. Jadi di sini untuk rangkaiannya. Kemudian di sini untuk LED 1, LED 2, LED 3 dan ini untuk TV-nya. Di sini jaraknya kita
posisinya dekat, ini sedang, dan juga jauh. Nah, misal kita dekatin, maka di sini juga akan statusnya dekat, yaitu 6,20, lalu 14,76, 10,20. Kita lihat juga di bagian grafik di ini, defaultnya tadi, kita coba. Ada di jarak dekat. Jauh, ada di jarak 20. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.